Oke, mulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari kelompok 7 sebagai moderator untuk memandu diskusi pada hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan membahas tentang kultur padi. Saudari Haslinda mungkin bisa digulir PPT-nya. Yang pertama, padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia. Padi sudah dikenal sebagai tanaman pangan penghasil beras sejak zaman prasejarah. Produk padi dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia setelah jagung dan gandum. Berbagai inisiatif melalui pemanfaatan bioteknologi telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi melalui pendekatan rekayasa genetika demi terjaganya ketahanan pangan masyarakat. Faktor penentu utama bagi keberhasilan kultur jaringan tanaman antara lain genotip, jenis eksplant, zat pengatur tumbuhan, dan kondisi lingkungan kultur. Penggunaan jenis eksplant untuk pembentukan kalus merupakan salah satu pembeda utama pada berbagai metode kultur jaringan pada tanaman padi. Eksplant berupa biji padi yang telah masak umum digunakan dan telah diketahui memberikan respon regenerasi kalus, embriogenik, dan embriosomatik yang sangat baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya karena kamera saya nonaktifkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan respons kultur jaringan antara beras terabas dan padi japonica varietas Wayung. Induksi kalus dari embrio matang dengan beberapa konsentrasi 2,4D menunjukkan respon pembentukan kalus yang sama pada kedua varietas padi. Di lain pihak, pembentukan kalus padi terabas tidak berpengaruh oleh peningkatan konsentrasi 2,4D dan mampu menunjukkan 100% laju regenerasi pada tanaman pada minggu keempat di media regenerasi walaupun pertumbuhan tunas tidak secepat pada perlakuan 1 ppm 2,4D. Next. Nah, adapun metode penelitian. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan metode penelitian. Adapun metode penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai Maret 2020 di Divisi Biologi Molekuler dan Bioteknologi, Center of Development of Advanced Science and Technology, Universitas Jember. Next.
Adapun bahan tanam dan sterilisasi eksplan. Bahan tanam yang digunakan adalah benih padi varietas Tarabas dan Huayung, dan biji padi varietas Tarabas dan Huayung yang telah dipisahkan kulit gabahnya yang telah masak di embrio yang utuh dan secara visual tidak berjamur, disterilisasikan terlebih dahulu dengan cara menggojoknya 2 kali dalam larutan hipoklorit 1% dengan durasi 10 menit untuk masing-masing tahapan pengojokan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, rancangan percobaan dan analisa data. Rancangan percobaan dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktor. Faktor pertama yakni 2 varietas padi dan faktor kedua yakni 4 taraf konsentrasi 2,4D. Selanjutnya, sterilisasi. Rancangan percobaan dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktor. Faktor pertama yakni 4 taraf konsentrasi 2,4D. Selanjutnya, inisiasi eksplan. Inisiasi eksplan diawali dengan tahap sterilisasi eksplan benih padi yang dilakukan sesuai dengan teknik sterilisasi, yaitu sterilisasi benih padi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu di luar dan di dalam lab. Sterilisasi di luar lab dilakukan dengan cara benih padi dialiri dengan air mengalir selama 15 menit dan direndam dalam larutan sabun selama 15 menit. Selanjutnya, media kultur jaringan. Media kultur jaringan yang digunakan dibuat dengan melarutkan bahan-bahan. Larutan media disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 17,5 PSI. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, bagaimana Saudara Haryanti? Apakah masih dilanjut atau pemateri selanjutnya? Pemateri selanjutnya. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu penanaman dan inkubasi eksplan. Biji pada steril ditanam pada media induksi kalus, padat, dan diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 15 hari dalam kondisi gelap. Kalus yang berbentuk kemudian dipindahkan ke media regenerasi untuk selanjutnya ditumbuhkan dalam growth chamber pada suhu 28 derajat Celcius dengan kondisi penyinaran harian 16 jam pencahayaan dan 8 jam kondisi gelap. Kedua,
Selanjutnya, pengamatan kalus dan regenerasi tanaman. Respon kultur jaringan biji pada terabas dan hayung dianalisa melalui beberapa variabel sebagai berikut. Presentasi eksplan yang membentuk kalus, presentase kalus yang membentuk meristemoid berwarna hijau atau spot hijau, dan presentasi kalus yang beregenerasi menjadi tunas. Presentasi kalus yang membentuk spot hijau pada media regenerasi dihitung pada minggu pertama dan minggu kedua. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Ada materinya. Coba Selinda geser next tuh dulu Selinda. Apa masih ada yang bisa Iya, masih ada. gimana dengan pemateri? Apa masih ada pemaaf? Iya, masih ada pemateri. Baik, saya persilakan kepada pemateri. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Di sini kami akan membahas tentang hasil pengamatan yang telah dilakukan. Di sini telah terjadi ada 4 hasil pengamatan, yang dimana yaitu pembentukan kalus setelah masa inkubasi selama 15 hari. Yang kedua, di sini ada hasil pengamatan daya pembentukan spot hijau kalus setiap minggunya. Dan yang ketiga, penampakan pada tanaman tersebut sudah seperti ada spot hijau dan regenerasi tanaman dari kalus setiap minggu setelah subkultur. Kemudian ada bagian keempat, yaitu pengamatan keempat, di mana regenerasi tanaman dari kalus tersebut memiliki varietas Haoyong dan Tarabas setelah disulkultur. Kemudian dari hasil pengamatan diperolehlah hasil pembahasan, di mana pada persentase pembentukan kalus setelah diinkubasi selama 15 hari itu menghasilkan regenerasi yang cukup baik. Kemudian persentase kalus yang membentuk spot hijau itu menghasilkan beberapa tanaman persentase yang cukup tinggi. Kemudian ada daya regenerasi kalus menjadi tanaman spot hijau kalus setiap minggunya. Jadi di sini adanya pembentukan kalus yang sudah terbentuk seperti warna hijau dan kemudian akan membentuk varietas baru. Kemudian keempat, adanya regenerasi tanaman dari kalus padi varietas Haoyong yang Tarabas setelah disulkultur. Kemudian selanjutnya, adapun kesimpulan dari penelitian ini, di mana ekstrak biji padi yang masak yang varietas Tarabas memiliki kemampuan regenerasi kalus yang sama dengan padi Japonica varietas Haoyong. Sedangkan pada tahap regenerasi tanaman, kalus pada varietas Tarabas memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Haoyong. Dan di sini pemberian 2,4 dekonsentrasi radiasi 1 ppm menghasilkan respon regenerasi terbaik pada varietas Tarabas dan Haoyong. Dan ada juga iradiasi sinar gamma dapat menghambat pertumbuhan diameter kalus dan menurunkan
daya tumbuh kalus dari eksplan benih pada varietas disebut Ciherang. Nah, di sini juga ada keseluruhan dari kalus yang disubkulturkan ke media regenerasi tidak mampu membentuk tunas dan berubah warna menjadi hitam ataupun mati, sehingga tidak diperoleh tanaman yang dikatakan toleran terhadap cekaman salinitas. Mungkin itu saja materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Kami buka sesi diskusi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Saya Tabe. Baik, saya persilakan kepada saudara Syarif untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, perkenalkan nama saya Syarifudin dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, kan tadi dibahas mengenai kultur jaringan. Apakah ada kendala atau tantangan utama yang diterima pada saat melakukan kultur pada padi tersebut? Apakah pertanyaan saya sudah jelas atau ingin diulang kembali? Moderator. Bagi yang bertanya, bisa dikirim di kolom room chat pertanyaannya. Baik, siap moderator. Berapa pertanyaan yang diterima? Bagi pemateri, berapa pertanyaan yang diterima? Tapi mungkin 3 saja dulu. Oke, baik. Dipersilakan kepada teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Siapa itu? Sekali lagi, baik bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi yang ingin bertanya, silahkan. Tadi moderator mungkin bisa Atau bagi menjawab pemateri, dari pertanyaan tadi Sari. apakah sudah ada jawaban untuk pertanyaan Anda? Iya, sudah.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sarif, di mana bentuk pertanyaannya, apakah ada kendala atau tantangan utama pada saat melakukan kultur padi? Nah, di sini ada beberapa kendala umum dalam budidaya padi, yang meliputi pengendalian hama dan penyakit, serta manajemen air yang efisien, pemilihan varietas yang sesuai, dan pengelolaan pupuk. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi hasil panen dan memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan produktivitas. Sekian dari jawaban kami, saya serahkan kembali ke moderator. Bagi penanya, apakah masih ada sanggahan atau bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagi teman-teman yang bertanya, silahkan dua penanya lagi. Baik, dipersilakan kepada Saudari Juniati untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Juniati dari kelompok 7. Adapun bentuk pertanyaan saya yaitu bagaimana cara memilih benih padi yang akan dijadikan kultur jaringan, dan apakah semua jenis padi dapat dijadikan sebagai kultur jaringan? Kalau iya, jelaskan, dan kalau hanya jenis padi tertentu, jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah bagi pemateri bisa memahami pertanyaan dari Saudari Juniati? Bagi Saudari Juniati, apakah bisa di-share di room chat pertanyaannya? Hai guys, nama saya Zainuddin. Oh guys, hati-hati, sabar. Ini hati-hati, mana ya? Ada siapa nih? Yang mana? Oi.
sebagai moderator bisa menjawab pertanyaan dari Juniati. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Haslinda untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Juniati. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Juniati, di mana yaitu pertanyaannya yaitu bagaimana cara memilih benih padi yang baik yang akan digunakan dalam kultur jaringan. Jadi di sini kami akan menjawab ada beberapa faktor-faktor yang mempertimbangkan untuk memilih benih padi yang baik untuk kultur jaringan, di mana yang pertama, satu, ketahanan dan kesehatan benih, itu yang paling utama. Yang kedua, kemurnian genetik, di mana kita harus memastikan bahwa benih memiliki kemurnian genetik yang tinggi untuk memastikan bahwa konsentrasi pada hasil dalam kultur jaringan tersebut. Kemudian ada yang ketiga, yaitu tentunya diperhatikan produktivitas dan kualitas hasil yang dihasilkan. Di sini kita pilih varietas yang padi yang sangat tinggi dan menghasilkan beras yang berkualitas. Yang keempat, kita perlu memerhatikan yaitu adaptasi lingkungannya, di mana pertimbangan adaptasi benih padi dapat menghasilkan benih yang baik, sehingga memerlukan kondisi lingkungan di lokasi tempat kultur jaringan yang akan dilakukan. Nah, mengenai tentang pertanyaan kedua, apakah semua jenis padi dapat digunakan dalam metode kultur jaringan? Tentu, tidak semua jenis padi cocok untuk kultur jaringan. Di sini jenis padi yang unggul lebih sering dipilih karena cenderung memberikan hasil yang baik dan sifat-sifat yang diinginkan. Tentunya varietas yang paling unggul digunakan yaitu tahan terhadap hama dan kualitas beras yang dihasilkan sangat baik. Kemudian pemilihan jenis padi juga tergantung pada tujuan spesifik dari kultur jaringan. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari Haslinda. Saya kembalikan kepada Juniati, apakah jawaban dari Saudari Haslinda diterima atau masih ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih kembali. Masih ada orang yang mau bertanya? Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup ya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari
Kelompok 5, apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.